Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Manajemen dan Lingkungan Universitas Usaid. Pada kesempatan kali ini, saya, perwakilan dari kelompok 3, akan melakukan identifikasi terkait 3A pada wisata theme park yang ada di Indonesia. Kelompok 3 terdiri dari yang pertama Muhammad Thorik Ramadan dengan NIM 2024 339014. Yang kedua ada Muhammad Ramdana dengan NIM 2022 330011. Dan yang terakhir ada Eseldio Fernando Bawotong dengan NIM 2023 339018. Pertama saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari masing-masing wisatanya. Yang pertama, Jatim Park 1. Jawa Timur Park 1 atau Jatim Park 1 adalah taman rekreasi dan edukasi populer yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Taman ini mengusung konsep belajar sambil bermain, memadukan hiburan dengan pendidikan melalui berbagai wahana pameran budaya dan pusat sains. Lalu yang kedua, terkait dengan wisata Ocarina Batam. Wisata Ocarina Batam adalah kawasan wisata terpadu yang berlokasi di Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Destinasi ini menggabungkan wisata pesisir, wahana hiburan, ruang terbuka publik, serta kegiatan seni dan budaya, dengan pantai dan pemandangan laut sebagai daya tarik utama bagi masyarakat dan wisatawan. Yang terakhir adalah di Jungleland Adventure Tempat Sentul. Jungleland Adventure Tempat salah satu taman bermain wahana terbesar di Indonesia yang berlokasi di Sentul, berada di kawasan sejuk Gunung Pancar dengan luas area mencapai 35 hektar yang dibagi dalam dua zona, yaitu zona Carnivalia dan Tropicalia. Oke, berikutnya akan kami jelaskan terkait dengan master plan dari masing-masing kawasan. Yang pertama terkait master plan terbaru dari Ocarina Batam. Master Plan Wisata Ocarina Batam merupakan rencana pengembangan kawasan wisata terpadu yang terintegrasi dengan kawasan kompleks di sekitarnya. Perencanaan ini masih dalam proses dan disusun untuk menciptakan keterpaduan antara fungsi wisata, ruang publik, dan aktivitas kawasan sehingga Ocarina Batam dapat berkembang sebagai destinasi wisata yang tertata, berkelanjutan, dan selaras dengan lingkungan sekitar. Untuk master plan terbaru dari Jungleland Adventure Sentul, master plan terbaru Jungleland Adventure Theme Park Sentul menonjolkan pengembangan 35 hektar area menjadi 5 zona tematik, yaitu zona Carnivalia, Tropicalia, Mysteria, Explora, dan Downtown dengan lebih dari 36 wahana. Pembaruan fokus pada wahana ekstrim, permainan interaktif, dan wahana ramah anak, termasuk air race, jungle mission, Dixo, dan wahana baru seperti zipline 120 meter serta seluncuran 53 meter. Beberapa wahana terbarunya diantaranya satu, Jungle Snow, wahana salju pertama di Jungle Land. Yang kedua, zipline dan ropes obstacles, wahana ketangkasan baru di area Downtown. Dan yang terakhir, Jungle Mission atau permainan interaktif rintangan laser. Nah, yang terakhir untuk Master Plan Jatim Park 1. Master Plan terbaru Jawa Timur Park 1 atau JTP 1 meningkatkan kualitas Sains Coaster Park dan wahana edukasi dengan penambahan zona baru, yaitu zona tematik, serta perbaikan aksesibilitas termasuk penambahan fasilitas ramah lansia atau kursi roda. Pengembangan ini mencakup optimalisasi wahana indoor dan outdoor di lahan seluas lebih dari 11 hektar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi 3A. Mulai A yang pertama yaitu adalah perbandingan atraksi. Untuk Jungleland Adventure Theme Park Sentul, beberapa wahana atau atraksi yang disediakan diantaranya
ada satu wahana keluarga, yang kedua ada wahana anak, yang ketiga ada wahana dewasa, dan yang keempat ada taman Jepang. Untuk atraksi di Jantim Park 1 diantaranya ada yang pertama wahana adrenalin atau trailer rides seperti roller coaster, lalu ada wahana teknologi, zona edukasi dan budaya, dan yang terakhir ada wahana keluarga dan anak. Untuk atraksi yang ada di Akorana Batam diantaranya ada yang pertama event dan festival area, pantai dan waterfront, experience, lalu ada zona keluarga dan anak, yang terakhir adalah area komunitas dan kreatif. Lalu kita masuk ke perbandingan A yang kedua, yaitu perbandingan akomodasi. Jawa Timur Park 1 menawarkan beberapa akomodasi yang menarik. Di antaranya yang pertama seperti hotel bintang 4, yaitu klub bunga hotel, yang kedua ada kafe dan restoran, dan yang terakhir ada theme park atau tempat bermain anak-anak. Untuk di Janggilan Sentul, beberapa akomodasi menariknya diantaranya yang pertama Red Doors Plus near Janggilan Sentul, yang kedua ada The Upper Cliff Resort and Cafe Sentul, yang terakhir ada Foothill Forest Cafe and Resort. Dan untuk yang di Akorana Batam, beberapa akomodasi menariknya itu diantaranya ada Hotel Bintang 4 Ayola Signature Akorina Batam, yang kedua ada cafe dan restoran TNT RIM Cafe, dan yang terakhir ada Family Theme Park dan Waterfront Theme Park. Lalu lanjut ke A yang terakhir, yaitu terkait dengan perbandingan aksesibilitas. Aksesibilitas yang ditawarkan di Jantim Park 1 ada yang pertama penyewaan kursi roda, lalu ada jalur khusus difabel dan toilet difabel. Shuttle car juga difasilitasi oleh Jantim Park 1, di mana kendaraan pengantar tersedia untuk membantu mobilisasi antar area di dalam kompleks Jantim Park. Untuk aksesibilitas ke Janggilan Sentul bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi, KRL atau shuttle bus. Shuttle bus tersedia dari Belanova Mall ke lokasi, biasanya pukul 9 pagi hingga 4 sore. Untuk Akorina Batam juga bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi, shuttle bus, dan jalur khusus difabel. Shuttle bus fasilitasnya tersedia dengan rute KOR 1 atau bus kota Batam. Lalu bagaimana dengan rutenya? Untuk rute ke Janggilan Sentul bisa dilalui menggunakan bus atau dengan kereta. Jika wisatawan menaiki bus, wisatawan dari Jakarta dapat menaiki bus dengan jurusan Terminal Kota Bogor. Kemudian wisatawan dapat melanjutkan perjalanan dengan Transpakuan jurusan Mall Belanova. Setelah sampai di halte depan Mall Belanova, perjalanan dapat dilanjutkan dengan menggunakan ojek online ataupun dengan jalan kaki sekitar 5 menit. Jika wisatawan menaiki kereta, wisatawan dari Jakarta dapat menaiki KRL menuju stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor lanjutkan dengan kendaraan online ke arah Janggilan. Ambil arah timur ke Jalan Kapten Muslihat, lalu ke Jalan Nyi Raja Permas, belok kiri ke Jalan Insinyur Haji Juanda, lalu sedikit ke Jalan Jalak Harupat. Bagaimana dengan rute ke Jantim Park 1? Untuk menuju ke Jantim Park 1, wisatawan dapat menaiki bus atau menaiki kereta. Jika menaiki bus, wisatawan dapat menaiki bus dengan jurusan Terminal Kota Batu. Dari Terminal Batu, wisatawan dapat menaiki angkutan umum seperti shuttle car untuk sampai di Jantim Park 1. Jalan menuju Jantim Park 1 memang agak sempit karena lokasinya yang di daerah perbukitan, sehingga akan sedikit macet jika melewati jalur darat. Jika menggunakan kereta, wisatawan dapat menaiki kereta dengan jurusan Stasiun Malang Kota Baru. Dari stasiun, wisatawan dapat menaiki angkutan umum seperti shuttle car untuk sampai di Jantim Park 1. Lalu, apabila hendak ke Ocarina Batam, wisatawan dapat menempuh melalui jalur kapal atau menaiki pesawat. Jika naik kapal, wisatawan dapat turun di Pelabuhan Batam, lalu menaiki kendaraan umum dari Pelabuhan Batam menuju ke Mega Wisata Ocarina. Jarak yang ditempuh kurang lebih 2 km dari Pelabuhan Batam. Jika wisatawan menaiki pesawat, wisatawan dapat
turun di Bandara Batam, lalu menaiki shuttle bus atau bus Trans Batam untuk menuju Ocarina. Jarak yang ditempuh sejauh 12 km dengan waktu 30 menit. Oke, untuk di penutup ini akan kami bandingkan terkait dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing wisata. Untuk di Jatim Park 1, kelebihannya yang pertama variasi wahana yang sangat lengkap, perpaduan edukasi dan rekreasi, dan fasilitasnya yang cukup lengkap. Untuk kekurangannya, yang pertama antreannya cukup panjang dan rute darat yang sering macet. Untuk Ocarina Batam, kelebihannya yang pertama lokasi yang sangat strategis, harga tiket terjangkau, dan area yang sangat luas karena tepi laut. Kekurangannya, kondisi wahana yang mulai menua, sangat panas di siang hari, dan variasi wahana yang cukup terbatas. Untuk di Janggalan Sentul, kelebihannya dalam menyediakan variasi wahana yang banyak, lokasi strategis dan akses mudah, serta memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Kekurangannya, lokasinya agak gersang, tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar, dan harga makanan yang cenderung mahal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan identifikasi 3A pada 3 objek wisata yang ada di Indonesia. Sekian dari saya mewakili kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.